Bertemu kembali dalam SLM 125 menit. Kita akan membahas tentang generasi ke-12, yaitu Arphaxad. Ini nama bapak leluhur yang ke-12 ini sulit untuk disebutkan. Arphaxad, jadi sulit ya. Nah, arti nama Arphaxad yaitu wilayah. Arphaxad dilahirkan 1658 tahun setelah kelahiran Adam. Arphaxad memperanakan Shelah pada usia 35 tahun. Arphaxad masih hidup 403 tahun dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Arphaxad mati pada usia 438 tahun, 2096 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 11 ayat 12-13, 1 Tawarik 1 ayat 24. Arphaxad hidup semasa dengan Nuh selama 348 tahun. Dia hidup semasa dengan Abraham sampai Abraham berumur 148 tahun. Dan hidup semasa dengan Ishak sampai Ishak berumur 48 tahun. Nama Arphaxad tercatat dalam silsilah Yesus Kristus di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 36. Setelah lahir Bah, Sem mempunyai 5 anak laki-laki: Elam, Asyur, Arphaxad, Lut, dan Aram. Arphaxad adalah anak ketiga. Kejadian 10, 1 dan ayat 22. Alkitab menyebutkan satu persatu kelima anak tersebut dan membuat pembaca memperhatikan bahwa kehendak Allah sedang digenapi bukan melalui anak pertama, tetapi melalui anak ketiga. Setelah Sem menjadi bapa dari Elam dan Asyur, dia memperanakan anak ketiga dengan menamakannya Arphaxad, yang berarti wilayah. Kejadian 10 ayat 22. Sem berharap dalam iman agar berkat dan wilayah iman yang telah diterimanya akan dilanjutkan secara turun-menurun melalui Arphaxad dan anak laki-laki ketiganya. Silsilah di Kejadian pasal 10 tidak menyediakan jawaban apapun tentang mengapa kehendak Allah dilanjutkan melalui Arphaxad. Akan tetapi jika kita menyelidiki bagaimana hubungan kemunculan bangsa Elam dan bangsa Asyur dengan umat pilihan Israel di kemudian hari dalam sejarah, maka kita dapat mengetahui alasan mereka dikesampingkan dari aliran utama Alkitab. Dalam Asimov's Guide to the Bible, Isaac Asimov mencatat, kedua anak laki-laki pertama Sem adalah Elam dan Asyur. Asal-usul nama dari suku bangsa Elam dan suku bangsa Asyur, yang merupakan suku bangsa terkuat di dunia, Semit word, pada zaman ditulisnya kitab Kejadian. Alasan anak pertama dan anak kedua Sem tidak dapat melanjutkan silsilah sejarah penebusan. Elam, anak sulung Sem. Elam berasal dari kata berarti naik atau tinggi, sehingga mempunyai arti tempat tinggi. Elam adalah nenek moyang dari suku bangsa Elam yang berdiam di daerah pegunungan tinggi yang terletak di antara Teluk Persia dan Laut Kaspia, di tepi paling kanan Sungai Tigris di timur dekat kuno. Near East. Karena keadaan geopolitik, Elam berperang tanpa henti dengan berbagai negara di sekitar Mesopotamia, yaitu Sumeria, Babel, Asyur, Media, dan Persia. Ketika Abraham mengerahkan 318 orang prajurit dan maju berperang untuk menyelamatkan Lot, negara yang memimpin pasukan 4 negara musuh adalah Elam, dan nama raja negara itu adalah Kedorlaomer. Penyerangan dari 4 negara, Shinear, Elasar, Elam, dan Goyim. Kejadian 14 ayat 1-17. Pada zaman itu, kekuasaan Elam yang dimulai dari sekitar arah timur dengan cepat diperluas ke arah barat sampai Yordan. Bangsa Elam adalah pemanah ulung, Yeremia 49 ayat 35. Mereka merupakan bangsa yang militan, bangsa yang gemar berperang, dan bangsa penakluk, sehingga dikatakan di Yeskiel 32 ayat 24 bahwa
bahwa orang-orang takut kepada mereka. Ketika Asyur menyerang Yehuda, umat pilihan, Elam mengirimkan pasukan untuk mendukung penghancuran Yerusalem. Yesaya 22 ayat 6. Allah berfirman kepada dia. Allah berfirman bahwa dia akan langsung menumpahkan malapetaka dan amarahnya, mengirimkan pedang dan menghabisi negara Elam, dan membinasakan raja dan pemuka-pemuka yang telah menyerang umat pilihannya. Yesaya 49 ayat 36 sampai 38. Yehezkiel 32 ayat 24 sampai 25. Bangsa Elam adalah salah satu bangsa yang menghalangi pembangunan kembali Bait Suci ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Esra 4 ayat 1 sampai 9. Elam juga muncul sebagai negara yang mengganggu Israel, umat pilihan Allah. Di daerah Elam pada zaman itu adalah provinsi Khuzestan, yang adalah daerah pegunungan tinggi di barat daya Iran sekarang. 2. Asyur anak kedua Sem. Asyur mempunyai arti tempat yang makmur, diambil dari menjadi berkat atau sukacita. Sesuai dengan arti namanya, setiap ada kesempatan, Asyur mengambil langkah politik, menyerang ke arah barat untuk memperluas dan memperbesar wilayahnya dan membangun negara terkuat di zaman kuno. Kekuatan kerajaan Asyur berada pada puncak kemakmurannya di abad ke-9 sampai dengan ke abad 7 sebelum Masehi. Ibu kota di zaman itu adalah Asyur, tetapi pada zaman Raja Sanherib tahun 705-704 sampai 681 sebelum Masehi, ibu kotanya dipindahkan ke Niniwe. Setelah ditaklukkan oleh Nimrod, suku bangsa Asyur tidak melanjutkan iman Sem, melainkan berubah menjadi bangsa yang gemar berperang seperti keturunan-keturunan Ham dan menindas bangsa pilihan, yakni Israel. Kejadian 10 ayat 17 menyatakan, dari negeri itu ia pergi ke Asyur. Kata ia menunjuk kepada Nimrod, cucu Ham. Kejadian 10 ayat 6 sampai 8. Dan menunjukkan bahwa dia telah menaklukkan negara Asyur dari suku Sem. Nimrod adalah orang pertama yang berkuasa di bumi pada zaman itu. Kejadian 10 ayat 11. Mengenai Asyur, Allah berfirman melalui Nabi Yesaya yang menjadi cambuk murkaku dan menjadi tongkat amarahku. Yesaya 10 ayat 5. Tetapi saya juga bernubuat bahwa Asyur pada akhirnya akan dihukum karena sombong dan tidak mengakui Allah. Yesaya 10 ayat 12 sampai 16, Yesaya 14 ayat 24 sampai 25. Awalnya Asyur adalah suku bangsa Sem, tetapi menjadi tercampur dengan komplotan Nimrod. Sebagai hasilnya, lama-kelamaan mereka semakin jauh dari iman, pada akhirnya menjadi musuh Allah yang dikesampingkan sepenuhnya dari garis iman. Jadi bukanlah suatu kebetulan garis sejarah penebusan dilanjutkan melalui anak ketiga Sem, yakni Arpaksad. Arpaksad dilahirkan bagi Sem pada usia 100 tahun, 2 tahun setelah lahir Bah, 1658 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 11 ayat 10. Sem adalah satu dari 8 orang yang menyaksikan secara langsung penghakiman Allah melalui air Bah yang dahsyat itu dan yang diselamatkan. Setelah air Bah, Allah tidak memanggil dan memberkati Nuh. Allah tidak hanya memanggil dan memberkati Nuh, tetapi juga ketiga anak laki-lakinya dengan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kejadian 9 ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyaklah di atasnya. Sem melewati penghakiman dan bertahan dengan baik sambil menjalani kehidupan yang meletihkan di dalam bahtera yang tertutup total, sehingga menjadi orang yang matang imannya, yaitu iman yang mengedepankan Allah. Imannya terbukti melalui perbuatannya. Tidak lama setelah air Bah, itu ketika ayahnya Nuh mabuk dengan anggur dan terbaring di dalam kamarnya dengan telanjang. Adiknya Ham melihat aurat ayahnya
kemudian keluar dan menyebar desas-desus yang buruk. Kejadian 9 ayat 22, maka Ham, bapa Kenan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Kata menceritakan di ayat ini adalah nahat dalam bahasa Ibrani yang punya arti menjelaskan. Kejadian 41 ayat 24. Ham membongkar dengan terperinci dan membesar-besarkan kekeliruan ayahnya. Sebaliknya tindakan Sem sangat hati-hati, terperinci dan tidak ada celah. Dengan rendah hati dia masuk kamar sambil berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya dengan sehelai kain. Sikap Sem adalah sikap yang berbakti dan menghormati ayahnya dengan setulus hati. Kejadian 9 ayat 23. Setelah sadar dari mabuknya, Nuh menjatuhkan kutukan yang keras kepada Ham sampai ke generasi anaknya Kanaan. Sebaliknya dia menurunkan berkat yang besar bagi Sem dengan berkata, terpujilah Tuhan Allah Sem. Dia bernubuat bahwa hendaklah Kanaan anak Ham menjadi hamba bagi Sem, dan keturunan Yafet juga akan datang dan tinggal dalam kemah-kemah Sem. Kejadian 9 ayat 25 sampai 27. Oleh sebab itu, Sem melanjutkan garis keturunan iman Nuh. Sem berharap agar wilayah iman akan diamankan melalui Arpaksad. Sem yang menerima kasih khusus dan berkat yang penuh dari Allah memperanakan anak ketiga dan menamainya Arpaksad. Di dalam arti namanya wilayah, sepertinya terkandung harapan yang sungguh-sungguh dari Sem agar wilayah iman yang merupakan tumpuan pekerjaan penebusan dapat disiapkan melalui anaknya. Demikian Sem berharap agar wilayah iman yang yaitu kubur rohani terdepan bagi Injil diamankan melalui Arpaksad. Harapan Sem mengingatkan kita kepada burung merpati kedua yang dilepaskan dari bahtera Nuh, menemukan sebuah tempat bagi tumpuan kakinya, tempat istirahat yang hanya bisa diinjak oleh kaki kecil burung merpati, dan kembali membawa sehelai daun zaitun yang segar. Kejadian 8 ayat 8-11. Pada saat itu Nuh menghembuskan napas lega dan timbul harapannya karena mengetahui tanah telah menjadi kering. Pekerjaan penebusan dari Allah dimulai dengan terlebih dahulu memilih wilayahnya. Allah memilih Israel yang kecil di Palestina sebagai tempat berpijak untuk mempersiapkan tumbuhan kaki bagi pekerjaan penebusan dirinya. Israel yang dipilih adalah wilayah milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Dari segala bangsa dan negara yang terbentuk dalam air bah. Kejadian 10 ayat 32 1-32. Allah memilih sebuah negara untuk pekerjaan penebusan dan menjadikannya sebagai umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6, Ulangan 10 ayat 15, Ulangan 26 ayat 18, Ulangan 32 ayat 9. Nabi Amos memberikan kelahiran umat pilihan sebagai berikut. Nabi Amos memberitakan kelahiran umat pilihan sebagai berikut. Amos 3 ayat 2a. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Allah memilih Israel bukan karena mereka memiliki syarat yang khusus atau kualitas yang unggul, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya yang mutlak. Amos 9 ayat 7. Nabi Amos memperingatkan bahwa jika mereka melupakan akan kasih karunia tentang pemilihan dari Allah dan menjadi sombong, maka mereka tidak akan dapat terhindar dari penghakiman Allah yang dahsyat. Amos 3 ayat 2b. Setelah genap waktunya, Galatia 4 ayat 4, Allah mengirim Yesus ke tanah Israel yang telah dipilih dan dipersiapkannya sejak dahulu kala untuk menerima Mesias. Tanah ini adalah milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Juga tanah untuk anak manusia meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Lukas 9 ayat 58. Tanah ini adalah wilayahnya yang telah dijanjikan dan dipisahkan dengan kudus, didirikan serta dijaga olehnya sejak zaman Abraham. Dalam kenyataan, jangkauan pelayanan Yesus tidak keluar jauh dari wilayah kecil yang bernama tanah Israel. Dia menghabiskan kebanyakan waktunya di tanah milik kepunyaannya. Kita bisa mengingat bahwa Yesus dengan dingin menjawab perempuan Kanaan yang telah datang dari tanah kafir yang jauh, Siro Fenisia, Markus 7 ayat 26, untuk memohon kesembuhan bagi anak perempuannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Matius 15 ayat 24. Ketika Yesus mengirim murid-muridnya untuk menginjil, dia juga memberi instruksi kepada mereka sambil berkata,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5-6. Luas tanah Israel sangat kecil dibandingkan dengan seluruh dunia. Namun seperti sebuah kubu terdepan yang diamankan secara strategis pada waktu perang. Allah juga mempersiapkan wilayahnya, tanah milik kepunyaannya, sebagai pusat pekerjaannya, yaitu tempat dia bisa bekerja sambil menginjakan kakinya di bumi. Secara geografis pun, tanah Yehuda yang telah dipersiapkan Allah sebagai wilayahnya adalah pusat dunia, terhubung dengan Eropa, Afrika, dan Asia. Yeskiel 38 ayat 12. Saya berharap agar hari ini juga kita masing-masing menjadi wilayahnya, tempat Allah memisahkan kita dengan kudus, mendirikan dan memajukan kehendak-Nya di dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian pembelajaran kita tentang generasi ke-12 Arpaksad. Sampai jumpa kembali dalam generasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.